Salam, saya nggak tahu siapa penceramah ini dan jijik sekali saya mendengar entah buku apa, sejarah apa katanya. Tapi dia menghina nabinya sendiri. Dia memang dipakai oleh saya, anak buah saya ini untuk menghancurkan Islam dari dalam. Saya nggak tahu ini Ustadz pakai sorban, pakai jenggot, susah mengetahui isi otaknya. Baca kitab sejarah, kita tahu Nabi Muhammad SAW kalau mau meludah, itu sahabat otomatis tangannya begini, di sini ya Rasulullah. Semua sahabat tangannya, Rasul, ludahnya di sini, taruh sini. Banyak ludah. Nabi Muhammad, apakah kemudian tak boleh begitu? Siapa yang duluan? Sini. Meludah di tangannya sahabat yang meminta. Anda kebayang enggak? Istri yang Anda cintai meludah kena tangan Anda, kira-kira diapain? Istri yang Anda cintai cuci, saudara, minimal dilap dari belakang ini. Dilap. Sahabat Nabi mau meludah diminta. Begitu sudah diludahkan, apa yang dilakukan? Ya, terpaksa saya harus ungkap video ini untuk dijadikan. Apa perasaan Zuma, Uniriva, Donditan, Kainama dengan video ini? Dan memang itu tertulis nggak salah. Karena yang mencatat sejarah Muhammad itu sahabatnya sendiri, teman baiknya. Bukan saya ataupun bukan omongan kiai tadi, bukan. Bagaimana membangun Indonesia, membangun budaya manusia, tapi mereka tetap membuka sejarah bagaimana Muhammad itu meludah, lalu ada rambutnya sedang beredar selembar di Indonesia, hanya melihat rambut Nabi. Inilah dongeng rohani yang terus dilestarikan. Sementara saya terus menentangnya. Memang saya pernah 41 tahun tinggal dan menjadi muslim. Saya menjadi guru, dosen, ngajar. Semua yang ajaran-ajaran Islam, pelajaran-pelajaran Islam semua yang saya ajarkan. Fikih, akidah, kemuhamadiyahan, Al-Quran, hadis, sejarah Nabi, lengkap. Sehingga saya tahu semua runtutan sejarah. Tetapi begitu saya sadar bahwa ajaran ini tidak mampu untuk memperbaiki manusia masa depan, saya harus meninggalkannya. Di samping ajarannya nggak benar, akidahnya nggak benar. Jadi begitu. Saudara, berbicara tentang akidah kekristenan, etika manusia yang harus dipegang, kita harus membaca air muka orang. Dan kita harus bisa melihat bahasa tubuh lawan bicara kita. Apalagi teman sepelayanan. Maka kita harus menjaga sikap kita, etika perjanjian lama dan perjanjian baru sangat lengkap bagi pelayanan kemanusiaan, melayani manusia sepanjang masa. Jadi saudara-saudara, penting ini semua. Jangan seperti sejarah hadis seperti tadi dilestarikan oleh kiai pakai sorban. Kalau Nabi mau meludah, ini ludah di sini, dijilat itu. Ada Nabi kencing, ditadah di wadah, pagi-pagi hilang, diminum sama pembantunya. Lalu dia bilang, komentarnya begini, sungguhnya kamu gak akan kena penyakit dan kamu selamanya tidak akan dimakan neraka, katanya. Gara-gara minum kencing Nabi.
Itu Bahar Smith yang ngomong. Penceramah-ceramah Ba'lawi itu hobi dengan begini. Tetapi Yesus mengajarkan etika yang benar. Paulus mengajarkan etika yang sangat malu dengan sahabat-sahabatnya. Jika kamu menaruh perasaan ini hati, iri, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Kebenaran Tuhan itu nggak boleh dilawan. Yakobus 3 ayat 14. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 16-nya, Yakobus 3 ayat 16. Sesungguhnya orang bodoh dingekin oleh sakit hati dan orang bebal dingekin oleh iri hati. Ayub 5 ayat 2. Pertama, jika kamu tidak diajak, jangan menawarkan diri dan jangan mengajak teman lagi karena kamu diajak orang lain. Jangan. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Satu ya dan tidak. Nggak bisa. Paulus menulis itu 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 1 ayat 17, maaf. Yang kedua, jika teman-temanmu sudah ada rencana tersendiri dan kamu adalah yang terakhir diajak, kamu jangan ikut. Bikin saja alasan bahwa kamu ada janjian lain. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah seluruh rencanamu. Amsal 16 ayat 3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ayat ini terkenal. Ini etika-etika yang ditetapkan, bukan menadakan tangan ketika Paulus meludah. Yang ketiga, kalau kamu diremehkan, jangan lagi berharap apapun. Biarlah Tuhan yang ajaib itu berkarya dalam hidupmu. Bukan sombong. Saya diremehkan karena keadaan saya sekarang ini. Dilecehin. Oh enggak. Saya tetap tidak akan. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Dan itu dipegang teguh oleh orang Yahudi. Maka bangsa itu bangsa terhormat. Artinya Tuhan menolong bangsa Israel itu walau dalam keadaan terjepit sekalipun. Anda bisa baca ayat tadi di Nehemia 9 ayat 32. Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Lihat saja orang yang meremehkan Alkitab, yang menghina Alkitab. Dan lihat saja ini Donditan, saudara-saudara. Dia akan ditempeleng sama malaikat. Bukankah kamu itu firman Tuhan yang diam di dalam dirimu? Kamu itu firman Tuhan. Kamu itu firman Tuhan. Diam di dalam kamu.
4. Jangan menadahkan ludah ke mulut orang. Kalau kamu mengajak tapi tidak peduli, jangan nanya gimana. Jadi enggak. Orang itu enggak peduli itu. Dia enggak peduli. Jangan ditanya lagi. Jadi enggak. Tinggalin. Orang dia enggak kasih jawab. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Markus 4 ayat 38. Dan setelah itu Yesus bangun dari tilamnya dan memerintahkan badai itu berhenti. Berhenti kamu, tenang. Sebesar apapun masalahmu di dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Dan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan menuruti Allah daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah nasihat Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 2-5. Kalau orang sudah meremehkan Anda, jangan berharap dan menghibah-hibah. Lakukan semampu, sebisa, sekuat tenagamu. Ini pengajaran Alkitab loh, saudara. Yang kelima, kalau kamu diingkari, jangan mau dijanjikan lagi. Diingkarin terus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Jangan berharap terhadap janji orang. Apalagi pendeta. Ini ada nih. Hanya saya mau minta doa. Dia kabur. Karena takut difoto ataupun divideokan orang. Betapa rendahnya mentalitas hamba Tuhan seperti itu. Ya, saya memang terkenal, tetapi urapan pendeta itu karena pendeta itu suka doa kemana-mana. Nggak mau. Kalau kamu diingkari, jangan mau dijanjikan lagi, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Jangan takut. Jadi begitu, saudara-saudara. Ya. Saya tambah 1 menit lagi. Ulangan 31 ayat 20. Sebab beginilah firman Tuhan. Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yakni engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Jangan diingkarin, jangan mengingkari Tuhan. Tetapi kalau diingkari oleh mereka dengan janji-janji, jangan berharap pada janji itu. Tuhan yang akan menolong Anda. Berikan penghormatan kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, apapun janji mereka. Apapun keadaanmu. Mari terus beritakan Injil.
like, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.